Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya. Kami terdiri dari Lydia Natalia Sinaga, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Natalia Elizabeth Simatupang. Yang ketiga, Sophia Anissa. Yang keempat, Afriani Boro Ginting. Yang kelima, Cynthia Priya Harahap. Yang keenam, Fadila Nurzakia. Yang pertama akan dijelaskan oleh Afriani Boro Ginting. Rongga hidung memiliki banyak fungsi dan manfaat. Di antaranya, 1. Memproduksi lendir yang mengalir ke dalam hidung dan melembabkan hidung serta menguras lendir di dalam hidung. 2. Untuk menjaga kelembapan hidung dan udara saat bernafas. 3. Menjaga pertukaran udara di daerah hidung. 4. Meringankan kepala yang terasa berat. 5. Melindungi organ-organ vital. 6. Untuk memaksimalkan kualitas suara. Fungsi utama faring dalam sistem pernapasan manusia adalah sebagai saluran pencernaan, yaitu membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga menjadikan manusia mungkin untuk bernafas melalui mulut. Laring merupakan saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Laring ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan, yang salah satunya adalah tulang rawan tiroid. Pada laki-laki dewasa, ini disebut dengan dracula. Organ pernapasan selanjutnya adalah trakea. Trakea adalah sebuah tabung pada sistem pernapasan pada manusia yang panjangnya sekitar 5 inci yang terbuat dari tulang rawan. Trakea menghubungkan antara laring dengan bronkus yang diameternya sekitar 20-25 mm dan panjangnya sekitar 10-16 cm. Pada trakea terdapat 20 cincin yang mengelilinginya yang berbentuk seperti huruf C. Pada saat menarik napas, trakea akan melebar dan memanjang. Sedangkan pada saat menghembuskan napas, trakea akan berbentuk seperti semula. Selanjutnya, fungsi-fungsi dari trakea. Fungsi trakea yang pertama yaitu mengirim udara ke paru-paru. Mengirim udara ke paru-paru merupakan fungsi utama dari trakea. Selain itu, trakea juga mampu menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Fungsi trakea yang kedua yaitu menyaring benda asing. Trakea mampu menyaring benda asing, bakteri hingga virus agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Fungsi trakea yang kedua yaitu membantu mekanisme batuk. Trakea mampu membantu mekanisme batuk karena terdapat otot trakealis yang dapat menimbulkan batuk di dalam trakea. Yang keenam, fungsi dari bronkus. Yang pertama, menghasilkan dahak untuk mencegah iritasi pada bronkus. Yang kedua, mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru. Yang ketiga, membantu paru-paru bernapas lebih cepat ketika lelah. Yang keempat, tempat dipuisi udara pada alveolus. Dan selanjutnya yang ketujuh yang akan dijelaskan oleh Lydia Natalia Sinaga. 7. Fungsi dari bronkiolus. 1. Menyalurkan udara dari bronkulus ke alveolus. Yang kedua, mengontrol jumlah udara yang didistribusi melalui paru-paru. Yang selanjutnya yang kedelapan akan dijelaskan Afriani Boro Ginting. Fungsi paru-paru. Fungsi paru-paru adalah untuk mengolah udara yang didapat dari atmosfer sehingga cukup baik untuk masuk ke dalam aliran darah. Pleura adalah membran tipis yang berlapis ganda yang melapisi paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan atau pleural fluid yang disebut dengan cairan serous yang berfungsi untuk melumasi paru-paru agar tidak terjadinya iritasi pada paru-paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernafas. Fungsi diafragma.
Fungsi diafragma yaitu pada saat menarik napas, diafragma akan mengencang jadi lebih datar untuk memudahkan oksigen mengalir masuk ke paru-paru. Ketika Anda mengembuskan napas, pengunduran diafragma akan meningkatkan tekanan udara dalam rongga dada untuk mendorong udara keluar, mengatur gerak otot saat batuk dan muntah, hingga mengejan ketika buang air besar atau melahirkan, meningkatkan tekanan di bagian rongga perut untuk memunculkan refleks batuk, muntah, dan mengejan atau ngeden, membantu mencegah asam lambung mengalir bolak-balik ke kerongkongan, sebuah kondisi yang disebut refleks asam lambung penyebab MAH dan GERD.